Selamat sore pemirsa, kami dari Sanggar Kris Mataram pada kesempatan kali ini kembali bersama Anda sekalian, tepatnya di pagelaran Mahakarya Kris Kamarogan Nusantara yang bertajuk Kris sebagai simbol dan identitas. Pada kesempatan kali ini kami didukung oleh Pertamina Gas Negara, Senopati Nusantara, Mertikarto, dan juga Dalem Punokawan Yogyakarta. Di hadapan kita sekalian sudah ada dua narasumber yang pada kesempatan kali ini datang bersama kita di sini. Perlu saya perkenalkan, pertama adalah Ki Subandi Suponingrat. Selamat sore Ki Subandi. Selamat sore. Beliau dikenal sebagai salah seorang empu tinggalan Mataram Surakarta hari ini yang banyak membuat keris-keris bergagrak Surakarta Diningrat yang menjadi pakem dari Keraton Kesunanan Surakarta Diningrat hari ini. Di samping beliau ada tokoh juga datang dari Yogyakarta, tepatnya dari Ashram Windunaga. Beliau adalah Sri Begawan Wiswakarma. Selamat sore. Selamat sore. Ya, beliau berdua pada kesempatan kali ini datang untuk melihat pameran kita, dan pada kesempatan kali ini kita bisa meminta beliau berdua untuk hadir di tengah-tengah kita untuk kita ajak bincang-bincang sejenak seputar pameran Mahakarya Kris Kamarogan Nusantara. Saya mungkin akan mulai dengan Ki Subandi. Bagaimana Ki Subandi melihat pameran ini? Sejauh apa yang mungkin bisa menjadi pesan bagi kami di sini? Monggo silakan. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik sekali. Pameran ini adalah pameran yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ada menampilkan atau menyajikan keris-keris karya yang luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya, tinggalan para leluhur yang ternyata para empu yang dulu dengan karyanya bisa dibuktikan, bisa dilihat sampai sekarang. Itu suatu luar biasa. Kesan saya ini memang saya bolak-balik mengatakan bahwa pameran ini luar biasa. Karena apa? Menyajikan keris-keris yang luar biasa yang tidak bisa hanya dikatakan atau diungkapkan itu baik itu lah, tapi luar biasa baiknya. Terima kasih. Baik. Sebagai seorang empu, bagaimana Anda melihat sebuah karya-karya masa lalu yang sampai hari ini menjadi fenomenal, terutama kalau kita bilang bahwa Kris Kamarogan adalah puncak dari mahakarya sang empu? Ya, itu benar sekali. Karena apa? Itu bisa kita lihat, kita buktikan di pameran ini. Itu karya-karya yang menurut saya karya-karya empu dan seniman-seniman yang dulu yang luar biasa indahnya. Siapa saja sekarang bisa melihat bukti-bukti itu. Para leluhur kita memberikan warisan yang luar biasa. Menurut saya, kalau saya itu sudah belajar bertahun-tahun mengenai pembuatan keris, tapi dengan melihat karya yang begitu indah, begitu luar biasa, itu menjadi, menurut saya belum apa-apa gitu, belum mencapai seperti puncak yang karya-karya yang luar biasa yang sekarang dipamerkan. Baik, lantas kalau dari sisi teknis, apa sebenarnya yang membuat ini menjadi sesuatu yang dianggap sulit atau mencapai puncak dari sebuah karya seni tempat? Kalau dari sisi teknik menurut saya tidak ada, mungkin empu-empu sekarang atau yang sekarang tidak menemukan kesulitan, cuma dia kemampuan mereka untuk menampilkan karya seperti sekualitas itu yang menurut saya perlu generasi yang sekarang atau pewaris tinggalan leluhur kita ini perlu mempelajari lebih jauh lagi gitu loh. Karena itu menurut saya ya itulah puncak karya leluhur kita yang bisa lihat saat ini. Baik, bagaimana dari sisi bahan? Kalau sasi bahan saya kira hampir sama ya dulu sampai sekarang itu. Kalau misalnya tetap satu keris itu bahannya minimal adalah 3 bahan itu. Cuma tingkat kemampuan mereka memunculkan satu karya-karya ornamen atau patung-patung yang begitu indah itu yang perlu yang sekarang harus kita sebagai pewaris harus sadarkan diri untuk bagaimana bisa paling tidak sejajar dengan karya-karya yang sekarang dipamerkan di pendopo
dalam Punokawan kali dalam Ponokawan ini. Ya, Baik, menarik apa yang disampaikan oleh Ki Subandi Suponingrat pada kita pada kesempatan kali ini. Saya mau beralih kepada Sri Begawan Wiswakarma. Sri Begawan melihatnya sebagai sesuatu yang juga kurang lebih mungkin sama seperti yang dikatakan orang. Apakah mungkin ada sisi lain yang mungkin perlu menjadi sebuah catatan dalam pameran kali ini mungkin? Catatan saya ya jangan berhenti sampai di sini. Terus bagaimana yang jelas untuk memperkenalkan sesuatu kepada generasi muda kan harus continue. Kita juga harus konsisten, kita harus konsisten dalam hal ini sehingga jangan sampai ini terputus kemudian. Dibuatlah suatu event yang dalam setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah ini yang perlu kita ungkapkan lagi bagaimana tentang keris itu sehingga generasi muda itu tertarik. Karena saya lihat di sini keris-kerisnya luar biasa. Dari segi materinya, dari segi cara displaynya itu luar biasa dan keris-kerisnya juga sangat luar biasa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Subandi lagi tadi. Cuman sekarang diperbanyak lagi mungkin momen-momen seperti ini. Baik. Jadi ada sesuatu perubahan yang kita harapkan bisa mengena kepada anak muda hari ini lewat memperbanyak sesi pameran dan pegelaran, begitu ya mungkin ya. Betul. Ya, terima kasih Ki Begawan. Saya mungkin mau lebih lanjut kepada Anda untuk melihat bahwa pada kesempatan kali ini kita menampilkan 27 keris Kamarogan dari 17 kolektor. Apakah mungkin ada yang dilihat agak sedikit berbeda dari pemahaman, karena saya tahu juga Sri Begawan juga adalah seorang kolektor keris dan juga karya-karya dari yang beliau koleksi juga banyak. Nah, ada yang mungkin menjadi sesuatu yang menarik untuk mungkin diperhatikan dalam hal ini? Ada satu menarik. Ya, mungkin bisa disampaikan? Biasanya kan terlalu banyak yang jual beli. Nah, di sini memang real memang dipamerkan gitu loh. Jadi tidak ada kemudian orang bergelir. Maaf ya, saya berbicara yang apa adanya. Selama ini kan kita sudah disuguhkan seperti hal-hal seperti itu. Nah, sehingga ini yang berbedanya itu di sana. Ini memang real, inilah hasil karya yang dipamerkan seperti itu. Bukan ya seperti biasanya seperti itu kan begitu. Nah, itu yang saya lihat di sini ya. Yang kedua juga di sini sudah tertata rapi lagi. Tidak seperti biasanya rame tapi tidak ada nextnya itu apa, ujungnya itu apa. Sehingga orang ya cuman melihat oh ini keris, oh ini begini, oh ini begini. Nah, tadi pemateri juga Dr. Sri ya, itu sudah memberikan keris itu tidak bisa dipisahkan dari sejarahnya, tidak bisa juga dipisahkan dari empunya. Nah, sehingga ini kan memang harus digali lagi. Ini yang sisi menariknya akan lebih menarik untuk generasi muda ya dari sejarahnya seperti itu. Baik, catatan dari Sri Empu tadi menarik karena upaya untuk kenali persoalan bagaimana kita akan lebih bisa memahami terkait dengan literasi tentang keris, bahwa keris tidak hanya berdiri sendiri sebagai sebuah bilah, tapi di situ juga ada pengetahuan mungkin menjadi penting. Dan ini memang menjadi sebuah catatan bagi kami hari ini bahwa Sanggar Keris Mataram ingin menunjukkan kepada kita bahwa hari ini keris masih bisa kita lihat dari sisi yang lain dengan menampilkan karya-karya Kamarogan. Saya mungkin kembali ke Empu Subandi. Ketika melihat ini sebagai sebuah puncak dari mahakarya, sebenarnya apa yang akan bisa menjadi sebuah pembeda antar masa, karena kita bicara soal sisi dari ahli kuasa, bahwa keris itu begitu kuat dengan daya kuasa dan tentu juga mitosnya. Mungkin kalau kita bilang dari sisi apa yang dipamerkan kali ini, itu ada dari era Mataram kuno sampai era Mataram baru. Kalau kita melihat dari sisi gaya misalnya, seperti apa mungkin yang bisa disampaikan? Ya, kalau melihat dari sisi gaya, ya itulah suatu nilai yang sangat luar biasa dari beraneka zaman yang bisa menampilkan dengan kualitas barang seperti itu. Dan juga boleh sekali lagi aku mengucapkan ini kepada Sanggar Keris Mataram juga, saya luar biasa karena bisa menyajikan
27 keris Kemarogan yang itu menurut saya agak sulit sekali bagaimana menghubungi para kolektor karena keris yang tampil ini bukan milik paguyuban, artinya milik perorangan, bisa tampil begitu baik, kemudian menampilkan aneka ragam dari zaman ke zaman. Itu menunjukkan bahwa kita harus belajar dari kemampuan leluhur kita yang telah mewariskan kepada generasi yang sekarang, yang menurut saya luar biasa. Yang itu menjadi catatan penting bahwa kita mau tidak mau generasi sekarang harus berkaca bahwa keanekaragaman yang luar biasa itulah menjadi satu karya agung sehingga kita bisa nikmati sampai sekarang. Baik. Lantas bagaimana mungkin Ki, kalau mungkin melihatnya lebih jauh tentang perbedaan, karena di sini ya kita bukan dalam perbedaan dalam apa-apa, tapi dalam pengertian gaya tadi yang saya maksudkan, bahwa kalau kita melihat dari rumpun, karena di sini kan juga ada rumpun dari Bali dan Lombok, juga ada rumpun dari Jawa, juga rumpun yang lain. Artinya ini menjadi sebuah catatan. Nah sebenarnya kalau dari sisi teknik bagaimana sebenarnya? Ya teknik memang ya itu tadi, artinya kan kita tetap mengagungkan atau menghargai leluhur kita yang punya kemampuan teknik untuk menyatukan misalnya antara keris, ada pamor, besi, nikel, kemudian emasnya gitu, kemudian kemampuan seorang penatahnya, kemampuan seorang yang memasang emasnya, itu kan suatu luar biasa gitu loh. Baik, ya saya kembali ke Sri Begawan. Kalau melihat dari beberapa yang ada di sini di era Mataram kuno, mungkin lebih banyak melihat ada menunjukkan sebuah perbedaan stilisasi dalam bentuk organologi bentuk ya. Karena terutama di sorsoran kita lihat di gandiknya ada beberapa yang ciri khas, terutama yang berkaitan dengan teknologi penatahan terkait dengan bentuk-bentuk hewan misalnya. Bagaimana mungkin itu bisa sedikit menjelaskan kapan ini menjadi sebuah simbol dalam konteks Hindu misalnya? Mungkin bisa dijelaskan? Ya kalau dari sekian keris yang dipamerkan dan saya lihat ya, belum semuanya, tapi kan rata-rata hewan yang dipakai adalah naga kan. Disinilah simbol dari naga itu kan luar biasa, memiliki suatu energi yang luar biasa juga, baik itu secara spiritual ataupun secara eye catching. Dia menarik orang, begitu lihat naga pikiran orang sudah langsung wah, dalam Chinese kalau lahir anaknya di tahun naga sangat luar biasa keberuntungannya dan lain sebagainya. Dan di sinilah ada hubungannya semua itu. Jadi bagaimanapun juga penonjolan hewan, pemberian karakteristik daripada hewan juga sangat membantu lagi dalam hal sebuah nilai karya seni. Belum lagi disampaikan oleh Ki Subandi, ada tatahan emasnya itu kan lebih luar biasa. Bahkan pegangannya juga ada emas. Nah ini yang luar biasa. Dan saya juga salut kepada panitia di sini bisa mendapatkan kepercayaan dari para kolektor untuk keris-keris yang memang luar biasa, yang karya yang pamungkas, diberikan kepercayaan itu yang sangat luar biasa. Baik, ya. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami di Sanggar Keris Mataram, karena memang sudah disampaikan tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan atau trust dari para kolektor, sehingga boleh kami pinjamkan dan diberi kerelaan untuk ikut dipamerkan. Bahkan beberapa karya sudah sempat memang keluar di beberapa kali pameran, dan ini sudah menjadi sebuah ikon atau citra dari sebuah pameran-pameran keris yang lain. Namun di sini kami ingin menyampaikan bahwa kita ingin berbuat sesuatu, dan inilah mungkin yang bisa kami tawarkan. Nah, saya ingin mungkin lebih sedikit menjurus bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sebuah upaya untuk mengenalkan khususnya keris kepada masyarakat umum, tidak hanya kepada pelajar, mahasiswa, juga kepada orang awam, bahwa puncak-puncak dari karya-karya keris yang hari ini kita lihat di pameran kali ini adalah menjadi sebuah puncak dari karya Kamarogan Nusantara. Nah, untuk itu saya mau kembali ke Ki Subandi. Apa mungkin harapan yang bisa disampaikan agar anak-anak muda terutama bisa kembali untuk melihat keris tidak hanya dalam konteks ranah bahwa keris itu ada sesuatu yang mistik, keris itu ada sesuatu yang klinik, dan keris itu magic.
Nah, bagaimana menurut Kisubandi? Ya kalau saya ini, kita tidak bosan-bosan. Ada kan membuat event-event, kegiatan-kegiatan seperti ini, pembelajaran kepada masyarakat, artinya supaya bahwa kita betul-betul sadar bahwa leluhur kita itu sudah memberikan tinggalan bukti seperti yang ditampilkan itu karya yang luar biasa. Maka semoga dengan event-event pameran seperti ini kita semakin menyadarkan generasi kita sebagai pewaris karya-karya yang adiluhung itu semakin sadar dan semakin dekat dengan budaya bangsanya gitu. Tidak kita juga lantas menjauh dengan budayanya. Karena ini menurut saya suatu bukti yang luar biasa bahwa karya budaya bangsa kita yang maka kita kepada panitia saya mudah-mudahan di masa depan mengadakan event-event seperti ini yang mungkin akan lebih tertata rapi, kemudian lebih bagus lagi, kemudian promosinya akan semakin luas. Karena ini menurut saya event apalagi hanya 3 hari itu menurut saya hanya 3 hari itu mungkin hanya mungkin kelompok perkerisan saja yang tahu. Mungkin orang kemudian ada mahasiswa, ada undangan mahasiswa, kemudian anak SMA dan sebagainya akan promosinya akan menjurus lebih luas sehingga kesempatan yang luar biasa mahal ini bisa betul-betul dinikmati oleh generasi-generasi yang sekarang. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Sri Begawan mungkin sebagai seorang agamawan, Anda tentu sangat paham bahwa keris sampai hari ini memang menjadi misteri dalam konteks apapun karena kita selalu mungkin begitu dengan mudah hanya melihat dari satu sisi, tapi sisi yang lainnya juga mungkin tidak kita dapatkan dalam upaya membangun sebuah perspektif tentang bagaimana melihat keris secara utuh. Sehingga hari ini kita lebih sering melihat bahwa keris banyak dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kemaslahatan dalam konteks kemanusiaan kita. Mungkin bisa sedikit dibagikan ceritanya mungkin di Bapak. Jadi begini ya, awal saya tertarik sama keris itu adalah kok bagus gitu. Nah inilah yang perlu kita tularkan kepada generasi yang akan datang, kepada masyarakat umum yang konteksnya bahwa keris itu adalah sesuatu yang sangat negatif sekali. Kebanyakan orang seperti itu. Padahal itu kan sebuah mahakarya yang luar biasa. Nah bagaimana sekarang cara upayanya kita mengajak masyarakat umum, baik itu muda tua, mulai tertarik lagi dengan keris. Nah caranya kalau saya di ashram sudah mengajak anak-anak muda secara tidak langsung, ayo kita bersihkan keris. Nah dari sana, oh ternyata mengasihkan membersihkan. Ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan bahwa harus ada begini, ada begitu. Nah itu yang saya ingin, metode duplikasi itu yang saya berikan kepada mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai memutihkan itu, pakai jeruk nipis itu, mereka asik begitu. Nah hari ini 5 ya, minggu depan lagi 5. Akhirnya mereka datang dengan sendiri ngajak temannya bertambah. Nah itu yang saya lakukan sekarang di ashram. Nah itu yang saya harapkan juga kepada teman-teman kolektor keris, jangan segan-segan mengajak anak-anak muda, orang-orang awam juga untuk belajar seperti itu. Jangan ditakut-takutkan, ini bakalan begini. Itu sudah tidak zamannya lagi sekarang. Yang penting hati-hati saja seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga ketika itu keris sudah selesai dibersihkan kemudian diwarangi, mereka tuh tertarik, tadi putih, sekarang kok kembali lagi setelah diwarangi ada ininya. Mereka semakin penasaran, ternyata antara putih sama hitamnya ketika diwarangi itu sudah berbeda warnanya. Nah di sana juga kita harus bisa menjelaskan secara logika, jangan menjelaskannya secara tidak terfikirkan. Bagaimana anak muda itu disentuh dengan logika-logika seperti itu. Dan ketika mereka menanyakan,
Kok orang bisa mendirikan keris, berarti orang itu hebat. Oh, yang hebat itu empunya. Karena empunya sudah bisa mendesain bagaimana titik keseimbangan dari keris ini. Nah, edukasi seperti itulah. Oh, mari kita belajar mendirikan. Oh, ternyata bisa. Nah, ini membuat lagi tertarik mereka, membuat lagi mereka penasaran. Oh, ternyata enak. Nah, dari sanalah kemudian baru masuk lagi. Seandainya saya beli keris di mana, nggak usah beli dulu, lihat-lihat saja dulu. Baik. Ini menarik perbincangan kita, tapi mengingat waktu juga yang akan mengakhiri, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa di luar sana bahwa kali ini untuk pertama kalinya Sanggar Keris Mataram menggelar sebuah pameran dengan tajuk besar Pagelaran Mahakarya Keris Kamarga Nusantara, keris sebagai simbol dan identitas, yang kemarin di hari pertama langsung dibuka oleh Duta Besar Ngurah Swajaya. Beliau adalah staf khusus Menteri Luar Negeri untuk diplomasi kawasan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan di hari kedua sudah hadir para pembicara yang ikut dalam acara SEAN bertajuk keris sebagai simbol identitas. Yang pertama adalah Profesor Dr. Timbul Haryono, Master of Science, seorang arkeolog dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Yang kedua adalah Dr. Sri Margono, sejarawan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan yang ketiga, narasumber kita kali ini adalah Ki Subandi Suponingrat, Empu dari Surakarta. Ya, ini menjadi catatan bagi kami terhadap apa yang kita teruskan dalam konteks perjuangan agar keris ini bisa semakin lebih dikenal dan mendunia, khususnya dalam memberi pengetahuan kepada generasi muda. Ini menjadi catatan untuk kita bersama agar kita bisa sama-sama maju, agar melihat budaya menjadi dalam konteks ini adalah sesuatu yang bisa kita pakai dan kita gunakan sebagai pewaris untuk masa depan. Akhir kata, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ki Subandi Suponingrat yang sudah hadir pada hari ini, juga kepada Sri Begawan Wiswakarma dari Ashram Hindu-Nada. Terima kasih kembali. Mungkin jika ada kata penutup singkat saja bisa disampaikan, saya persilakan. Keris semakin maju. Terima kasih. Konsistensi dalam pameran. Terima kasih. Baik, begitu dari kami. Kami berterima kasih sekali lagi kepada Pertamina Gas Negara sebagai pendukung kami. Juga ada Senopati Nusantara, Mertikarto Yogyakarta, dan juga tentunya dalam Punokawan. Terima kasih.